Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari warahmatullahi ini wabarakatuh. bahasan kali ini adalah TikTok sebagai sosial media yang mempengaruhi interaksi sosial. Oke, untuk pertama, background TikTok. TikTok awalnya diluncurkan di Tiongkok pada September 2016 dengan nama Douyin oleh perusahaan Tiongkok ByteDance. Aplikasi ini awalnya hanya tersedia di pasar Tiongkok dan pada awalnya fokus utama Douyin adalah untuk memberikan platform untuk membagikan video pendek, terutama untuk musik dan tarian. Pada 2017, ByteDance mengakuisisi Musical.ly, platform media sosial yang berbasis di Amerika Serikat, yang juga fokus pada pembuatan video musik pendek. Musical.ly kemudian digabungkan dengan Douyin pada Agustus 2018. ByteDance memutuskan untuk meluncurkan platform ini di luar Tiongkok dengan nama TikTok. Dan pada akhirnya pada tahun 2019, TikTok menjadi aplikasi media sosial paling banyak diunduh di seluruh dunia dengan lebih dari 1 miliar unduhan. TikTok terus tumbuh dan berkembang dengan pengguna aktif yang terus meningkat di seluruh dunia. TikTok telah menjadi platform yang populer untuk konten kreatif dan hiburan dengan banyak selebritas, musisi, dan merek besar yang bergabung dengan platform ini untuk terhubung dengan audiens mereka. Oke, selanjutnya kenapa banyak orang memilih TikTok? Jadi TikTok memiliki konten yang singkat. TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat dan melihat video singkat dalam durasi 15 sampai 60 detik. Ini membuat konten di TikTok lebih mudah dicerna dan lebih menarik untuk ditonton, terutama bagi generasi muda yang cenderung memiliki perhatian yang singkat. Yang kedua adalah fitur edit yang mudah dan lengkap. TikTok dilengkapi dengan berbagai fitur editing yang mudah digunakan seperti filter, efek visual, musik, dan pencahayaan. Fitur-fitur ini membuat video yang dibuat di TikTok menjadi kreatif dan lebih menarik. Kemudian yang ketiga, konten yang mudah ditemukan di dalam TikTok. TikTok memiliki fitur Explore Page yang memungkinkan pengguna untuk menemukan konten-konten baru dengan mudah. Selain itu, TikTok juga menggunakan algoritma yang cerdas untuk merekomendasikan video berdasarkan preferensi pengguna. Kemudian yang keempat, potensi viral. Jadi di TikTok itu memiliki potensi untuk membuat konten yang menjadi viral dalam waktu singkat. Hal ini memungkinkan merek yang mencapai khalayak yang lebih luas dengan cepat dan efektif. Kemudian yang terakhir adalah platform kreatif. TikTok memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui video, musik, tarian, atau tantangan yang sedang populer. Hal ini membuat TikTok menjadi platform yang menyenangkan dan kreatif untuk digunakan. Berikut ini merupakan beberapa fitur yang ada di dalam TikTok. Di antaranya fitur musik yang merupakan fitur utama pada aplikasi TikTok. Filter video yang dapat digunakan ketika pengguna ingin menyesuaikan tone warna pada video. Fitur live yang dapat digunakan untuk pengguna yang memiliki minimal 1.000 pengikut. Filter voice change yang dapat digunakan untuk memberikan efek suara yang beragam pada video. Fitur auto caption yang dapat digunakan untuk pengguna menyertakan subtitle secara otomatis. Selanjutnya adalah tampilan statistik dari TikTok. Bisa dilihat dari grafik tersebut bahwa dari tahun 2018, TikTok memiliki pengguna di bawah 200 juta dan terus meningkat di setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 pengguna TikTok mencapai sekitar lebih dari 1,4 miliar.
Berikut adalah beberapa dampak positif dari penggunaan TikTok. Yang pertama, untuk update berita. Melalui platform TikTok, user dapat melihat berbagai macam berita terupdate yang disajikan melalui beragam video. Biasanya user dapat meng-scroll berita terupdate atau yang disebut dengan FYP. Yang kedua, melatih kepercayaan diri. Konten yang ditampilkan membuat semua orang ingin menampilkan hal terbaik untuk ditonton oleh audiens lainnya. Yang ketiga, menambah teman dan penghasilan. Konten viral yang dihadirkan oleh TikTok sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, menambah relasi dan juga penghasilan. Kemudian dampak negatif dari penggunaan TikTok, yaitu tidak dibatasi oleh umur. TikTok dapat diakses untuk segala usia, sehingga konten yang kurang pantas juga dapat dilihat oleh anak-anak. Kedua, menyia-nyiakan waktu. Beberapa pengguna TikTok terkadang melalaikan waktu produktif untuk belajar atau melakukan hal positif lainnya. Yang ketiga, rentang ujaran kebencian. TikTok sebagai platform luar kadang disalahgunakan oleh para konten kreator untuk mencari ketenaran dengan saling menghujat antar sesama. Berikut studi kasus TikTok dalam membentuk komunitas dan meningkatkan kreativitas. Di sini kami mengambil BookTok. BookTok ini gerakan yang dimulai oleh pengguna TikTok yang suka membaca dan mulai berbagi rekomendasi buku dan ulasan singkat melalui video di platform tersebut. Gerakan BookTok ini pengguna TikTok dapat memamerkan buku favorit mereka, memberikan ulasan singkat tentang buku tersebut, dan memberikan rekomendasi kepada pengikut mereka. Gerakan BookTok telah membantu meningkatkan minat baca di kalangan pengguna TikTok, terutama di kalangan anak muda. Gerakan ini juga membentuk komunitas pembaca yang saling mendukung dan berbagi rekomendasi buku. Beberapa buku yang dipromosikan melalui gerakan BookTok ini bahkan menjadi bestseller setelah viral di TikTok. Dan yang terakhir, kesimpulan dari kami, impact TikTok dalam social interaction dapat memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menonton, mengomentari, atau memberikan dukungan melalui like dan share pada video-video yang diunggah. Selain itu, pengguna dapat menciptakan konten yang unik dan membangun brand image mereka sendiri. TikTok mempengaruhi interaksi sosial dengan memberikan platform media sosial yang kreatif dan mudah digunakan. Namun, penggunaan TikTok berlebihan dapat mengganggu interaksi sosial di dunia nyata dan menyebabkan isolasi sosial. Oleh karena itu, pengguna TikTok perlu menggunakannya secara bijak dan seimbang dan tidak mengabaikan interaksi sosial di dunia nyata. Sekian dari kami, terima kasih.